Kali ini gue pengen bahas gear yang lumayan terjangkau yang bisa bikin lighting kalian semakin estetik. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah gear lighting modifier yang bisa bikin lighting kalian ketika ditembak ke tembok itu punya bentuk yang unik-unik dan estetik. Jadi ini adalah gear yang kita pakai juga waktu kemarin di podcast gue bareng Faim, percobaan podcast kita di tahun 2025 ini. Kocak banget, tapi tetap ada ilmunya. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh cek juga podcast tersebut karena lumayan buat nemenin mungkin kalau kalian lagi ada waktu kosong. Bisa nggak dilatih untuk ya kayak apa yang lo lakukan? Nggak bisa. Udah. Liana hire saya, kita shoot 2 jam di Casa Nomada. Saya jual harga $900 waktu itu. $900? $900. One session? One session, 2 jam. Saya nggak jualan foto, saya video doang. Tapi moto juga bisa? Ya kan gampang tinggal jepret. Weh, suka sembarangan lu. Gampang tinggal jepret. Boleh nih di klip. Oke, lanjut. Nah, tapi balik lagi ke topiknya sendiri. Jadi emang backgroundnya atau motivasi awalnya gue itu sempet nyari-nyari. Gue pengen bikin lighting-lighting yang estetik dengan sebuah optical snoot kayak gini. Dan gue cari-cari sebenarnya optical snoot ini, atau ya orang suka bilang gobo, tapi setahu gue gobo itu si filternya ini ya. Tapi biasanya harganya tuh yang gua tahu dari dulu emang lumayan mahal. Makanya di ST kita juga nggak sepenting itu buat punya. Kita lama banget nggak pernah nyobain gear kayak gini. Dan waktu itu harganya tuh biasanya kayak dari Aputure, Nanlite, bahkan yang lumayan terjangkau kayak dari Godox itu harganya bisa 2,5 juta ke atas. Ya apalagi Nanlite atau si Aputure ya, biasanya itu punya harga yang jauh lebih tinggi. Dan bahkan si Gobo-nya ini dijual dengan kit yang terpisah. Per kitnya itu biasanya tergantung brand juga ya, tapi kalau Godox tuh per kitnya kalau nggak salah masih di 100-an ribu, cuma kalau kayak Aputure atau Nanlite tuh kitnya bisa 800 ribu gitu ya, dengan antara isi 6 atau isi 10. Pokoknya harganya memang lumayan signifikan. Sampai gue cari-cari ternyata di e-commerce kita itu udah cukup dikuasai. Yang gue lihat paling banyak adalah dari brand yang satu ini, yang ternyata adalah brand lokal juga. Ini gue nggak tahu sih nyebutnya gimana, ini namanya E-Zone atau Easy One gitu ya. Dan kalau kalian nyari optical snoot gitu ya, atau mungkin Gobo di Tokopedia atau di e-commerce lainnya, dia lumayan menjuarai gitu, dengan lumayan banyak barangnya udah laku dan dijual di berbagai toko-toko berbeda. Sebenarnya gue biasanya agak skeptis ya dengan barang yang lumayan terjangkau gitu, yang harganya di bawah harga pasar. Cuman menurut gue nggak ada salahnya buat gue cobain, karena ya selain dia harganya lumayan murah, dia bukan barang elektronik juga gitu ya, kayak lighting atau lain sebagainya yang mungkin keawetannya perlu dipertanyakan. Tapi karena dia adalah produk yang tidak ada elektronik dan secara konsep cukup sederhana, ya menurut gue nggak ada salahnya buat kita coba. Dan gue sama sekali tidak menyesal. Jadi dengan harga 1,6-an itu dia ternyata build quality-nya pas datang itu cakep banget gitu. Rasanya besi, cuma ininya emang suka muter-muter nih yang gue agak bingung ya. Jadi pas kita masang tuh ininya mesti ditahan. Tapi build quality-nya bagus dan fiturnya pun komplit karena dia bisa di zoom juga untuk optikalnya. Misalkan kalian pengen gambarnya atau cahayanya di tembok tuh fokus atau agak-agak ngeblur. Lalu dia juga punya light cutter kalau kalian pengen mengatur kayak bentuk dari cahayanya atau ya membatasi area cahayanya. Dan sebenarnya bagian zoomnya ini juga kalian tuh bisa beli kayak attachment yang agak berbeda. Ini sih kita yang standar udah lumayan cukup ya. Cuman kalau kalian pengen ukuran cahayanya lebih gede di background kalian atau di tembok kalian, dia juga jual attachmentnya yang si derajatnya ini angkanya lebih tinggi. Gue sih nggak begitu paham ya cara si derajatnya ini merepresentasikan apa. Tapi ya dia kalau pengen lebih gede ada attachmentnya yang dijual terpisah. Tapi ya buat kita sebenarnya ternyata ukuran yang 19 derajatnya aja itu udah cukup juga buat dipakai. Lalu secara aksesoris dia juga komplit. Kita dapat beberapa light gel kalau misalkan pengen warna-warna, tapi karena kita ada COB RGB juga, ya sebenarnya nggak terlalu kepake. Apalagi kalau tapi kalau RGB itu kan emang paling maksimal. Cuman kita pakai yang bicolor pun itu udah lebih dari cukup gitu ya, buat cahaya-cahaya ala-ala matahari. Bicolor pun udah bisa, jadi kita color gelnya nggak pernah kepake. Tapi yang gue juga amazed, dia si Gobo-nya ini langsung dapat banyak. Nah,
Ini tuh gue awal beli gitu ya, awal nyampe, itu bener-bener yang bikin kaget tuh ini. Karena gue pertama nyobain Snoot itu di studio, waktu itu yang gue lupa juga sih dia pakai brand apa ya. Tapi mereka tuh punya filternya ini tuh kayak dalam pack gitu. Jadi satu pack gini tuh isinya biasanya 6 atau 10, dan di sini dia langsung dapat 20, yang menurut gue sih ya bentuknya sih masalah selera aja ya, cuma menurut gue ini udah sangat mencukupi buat berbagai kebutuhan gitu. Jadi menurut gue udah oke banget buat harga yang ditawarkan. Sama mungkin gue harus mention juga ya, tadi agak lupa, tapi dia nih posisinya bisa muter-muter gini sebenarnya ada fungsinya. Ada fungsinya adalah kalau misalkan kita udah pasang di lighting, dia bisa kita puter-puter gitu. Jadi kalau misalkan kalian pasangin si filternya ini bentuknya agak menyot atau miring, berarti gue berantem gitu ya otak gue. Miring atau ya kurang ini, kalian mau rotate itu bisa. Cuman memang ketika mau dipasang ke bowen mountnya, jadi agak susah karena nggak ada grip yang enak dan tidak bisa dikunci gitu. Jadi dia ya ngelos kayak gini. Jadi buat pasang ke lighting tuh jadi agak challenging, atau ya pegang di sininya aja. Cuma gripnya nggak enak gitu kan. Tapi ya secara overall menurut gue buat harga yang ditawarkan gue sangat puas. Ini oke banget dan sangat fungsional. Dan kalau kita ngomongin soal awet atau enggak, balik lagi kayak yang gue udah sempet bahas juga, karena dia bukan elektronik, untuk ke harga yang bisa dibilang paling murah gitu ya di kelasnya dibandingkan opsi-opsi yang ada, karena dia bukan elektronik, gue sih percaya dia bakal awet sih. Bahkan sebenarnya karena build quality-nya bagus, jadi gue pede banget dia bakal awet. Karena sebenarnya kalau ada opsi yang kayak bahannya plastik gitu ya, yang kayak ABS padat, gue rasa gue tetap beli juga sih kalau harganya bisa jauh lebih murah gitu ya. Karena menurut gue hanya sebagai sebuah modifier, attachment doang, nggak ada mesin atau apa semacamnya di dalam situ, ya menurut gue oke-oke aja. Cuman memang ya kalau ABS sih nanti sensitif sama panas dari lampunya ya. Jadi ya emang gue rasa lebih oke kayak gini. Karena dianya pun ada warningnya ya. Jadi dari lampu biasanya tetap nyampe ke sini juga sih kalau dia bakal panas selama pengoperasian. Tapi ya overall gue puas banget. Ini adalah salah satu investasi gear yang gue bisa sangat rekomendasikan buat kalian. Dan kita juga sempat pakai sebenarnya. Gue sekarang sekalian jualan. Kita sempat pakai waktu gue bikin e-course juga. Gue ada bikin e-course singkat. Cara untuk bikin preset Lightroom yang profesional dan cara menjualnya. Kalau kalian udah kepo, langsung aja cek gitu ya buat si e-course-nya. Dan ya, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi rekomendasi buat kalian. Oh ya, kalau beli dari link di bawah biar kita dapat afiliasi gitu ya di deskripsi. Dan ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.